hancur serta lemah, tapi Yesus kasihlah, Yesus kasihlah, Yesus kasihlah, Yesus kasihlah, besarlah kasih-Nya. Tuhan sudah matilah, surga pun terbukalah, dosaku dihapuskan karena Yesus kasihlah, Yesus kasihlah, Yesus kasihlah, Yesus kasihlah, besarlah kasih-Nya. Yesus mau ku bertetap, ku kekal besertanya, jika balas kasih-Nya, telah ku masuk ke surga. Yesus kasihlah, Yesus kasihlah, Yesus kasihlah, besarlah kasih-Nya. Shalom saudara dan saudari dalam Kristus. Saya ingin berkongsi apa yang Mark Twain, seorang penulis terkenal Amerika Serikat, katakan. Kebaikan adalah bahasa yang boleh didengar oleh yang peka dan boleh dilihat oleh yang buta. Kebaikan itu menghasilkan impak yang mendalam dan positif terhadap orang lain, walaupun mereka tidak dapat mendengar dan melihat. Juga, kebaikan yang kita lakukan tidak akan menjadi sia-sia. Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 mengingatkan jemaat di Galatia dengan mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, kerana apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, marilah kita berbuat baik kepada sesiapa sahaja. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita mulakan dengan ucapan salam. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, mari kita bersukacita karena Tuhan Yesus kita sangat baik bagi kita. Haleluya. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya mendorong saudara untuk terus setia kepada Tuhan, karena kasih-Nya, pengorbanannya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada
kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga 19. Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga 19. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu di atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri ke mana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda di tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia harus engkau beribadah, dan demi namanya harus engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat terakhir, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 21 ayat 15
hingga ke ayat 25. Semua kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes pasal 21 mula membaca ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus kerana Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang ada pada waktu mereka yang sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menulisnya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ayat 25. Masih banyak hal-hal lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat membuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom saudara-saudari, selamat kita bertemu kembali. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, terpujilah Engkau, termulialah Engkau. Sebab anugerah-Mu memungkinkan kami terus beribadah dalam talian, dan khususnya waktu ini mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri berbicaralah kepada kami,
bukan hanya para pendengar, termasuk juga hamba-Mu yang kepakai ini. Dan biarlah kami sama-sama diurapi oleh Roh Kudus-Mu tak kira di mana jua pun. Agar kami akan bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena memberi kami pengertian, hikmat, kebijaksanaan. Sehingga kami dapat mempraktikkan apa yang Tuhan firmankan. Untuk kemuliaan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, kita masih fokus kepada tema gereja kita, yaitu musim pengelarasan semula. Now, visi dan maksud tujuan tema ini ialah supaya kita terus belajar untuk menjadi seperti Yesus. Ya, dan bagaimana caranya kita boleh menjadi seperti Yesus? Yaitu mengikuti Yesus. Untuk apa? Apa sebabnya? Supaya kita masing-masing, setiap individu boleh menggenapi kerajaan Kristus dan juga tujuannya di kawasan Sendakan. Nah, ini sangat penting. Dalam 3 minggu yang lepas kita sudah melihat Reverend Tim dan juga Reverend Albert membantu kita melihat kembali kepada penyata visi COGS. Apa yang penting ialah saya mau menarik perhatian Anda untuk imbas kembali pada tahun 2019, penghujung bulan 8 tahun 2019, di mana kita sudah melancarkan satu seminar yang bersesuaian dengan tema musim pengelarasan semula ini. Mari kita tuntuni video klip ini. Saudara-saudari, saya sadar bahwa ramai jemaat BN pada waktu itu tidak dapat menyertai seminar tersebut. Tetapi dengan ringkasnya, saya juga ingin memberikan rumusan seminar ini. Dengan ringkasannya ialah supaya kita disedarkan, kita diselaraskan, kita diamanatkan oleh Tuhan. Assign, awaken, aligned, and assign. Inilah 3 perkara yang kita tekankan supaya kita boleh menjadi serupa gambaran Yesus untuk menggenapi amanat agung sesuai dengan perintah agung Tuhan melalui penguasaan Roh Kudus. So dengan itu saudara-saudari, kita perlu sadar bahwa maksud tujuan Tuhan menciptakan manusia, memberikan kita nafas kehidupan di Sendakan, agar kita boleh mengenali Dia, kita juga boleh memiliki hubungan pribadi dengan Dia, dan akhirnya memperkenalkan Tuhan kepada orang ramai. Soalannya ialah bagaimana? Nah, inilah prosesnya dari titik pertobatan kita sehingga kita melakukan penginjilan. Ada proses di tengah-tengahnya yang dipanggil perenungan, ya, pertobatan, perenungan, penginjilan, ya, conversion, contemplation, commission. Seperti awaken, align, assign. So proses ini saudara-saudari berdasarkan sumber, yaitu firman Tuhan dan juga Roh Kudus. Supaya kita lewat daripada firman Tuhan, hubungan pribadi kita dikukuhkan, dikuatkan, diintimkan lagi dengan pertolongan Roh Kudus. Akhirnya supaya kita dibentuk
kehidupan kita diubah dan mencerminkan kehidupan Yesus dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudari, ini adalah maksud asal pemuridan yang ditekankan oleh diosis kita. Ya, seperti mana kita tahu visi dan fokus tempo 10 tahun. Ya, dari tahun 2018 hingga tahun 2028 fokusnya ialah penginjilan dan pemuridan. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kita perlu bermula proses ini dengan Allah yang adalah kasih. Dan seperti yang kita sudah lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18b. Oleh sebab itu, kita mau terus belajar menjadi serupa gambaran Yesus. Dan kita bermula dengan kasih. Ya, bermula dengan kasih. Maka dengan itu saya kongsikan lagi satu video klip ya tentang penegasan Arkipus. Mari kita tuntuni video klip ini. I am Archippus. I may be almost anonymous, but I'm fully known by name, and I found grace in God's sight. I am fearfully and wonderfully made, created in His image, saved and called according to His purpose and grace. I am aware of the signs and urgency of the times. The days are evil, and the time is short. I will not live as one who is apathetic, but will walk wisely and circumspectly, filled with the Spirit, knowing His word, understanding the will of the Lord, making the most of every opportunity, and participating in the advancement of His kingdom. I will always determine to know my God-given kingdom assignment in every season, that I may be faithful to fulfill it in my area of influence. I will discern between Christian activity and kingdom assignment, appreciating that busyness does not necessarily mean fruitfulness. I will not be distracted by anything that will cause me to miss my assignment, that which has already been prepared for me beforehand. I am anything but aimless. I will be clear and focused on what the Lord has assigned to me. Each day is filled with purpose and adventure, journeying with and relying wholly on Jesus. For apart from Him, I will not be fruitful. Thus I shall run the race with certainty and resolve, with perseverance and endurance, looking to the prize I shall receive when I one day stand before my Lord and Judge Jesus Christ. This is what it means to be an Archippus, and I gladly join the ranks of others who, like me, desire to please my Master and to hear the words, "Well done, good and faithful servant." Our readiness is determined by our faithfulness. We will gather to encourage, exhort, and edify one another. We will train and run together, spurring each other on, laying aside every weight and sin, eyes fixed on Jesus, the author and finisher of our faith. I am Archippus. 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 Awakened, aligned, assigned. Nah, itulah penegasan Archippus. Siapakah Archippus yang sebenarnya? Saya akan berusaha untuk menjelaskan sebentar nanti. Untuk renungan kita bersama-sama dalam tema pagi hari ini, yaitu bermula dengan kasih. Yang pertama, bermulalah dengan Allah. Saudara-saudari, tak kira apa jua pun pelayanan dan pekerjaan kita, tak kira apa jua pun bahan-bahan yang kita gunakan dan metodenya, cara-caranya,
Semua ini haruslah membawa kita kembali kepada Tuhan dan juga kerajaan Tuhan. Nah, ini sangat penting saudara-saudari, karena Paulus telah menulis surat kepada gereja di Kolosi. Dan pada penghujung surat Kolosi, pasal 4 ayat 17, dengan luar biasanya diilhamkan oleh Roh Kudus, Paulus berbicara kepada seorang pribadi yang kita tidak banyak tahu tentang kepribadian orang ini, yang bernama Archippus. Dalam Kolosi pasal 4 ayat 17, inilah perkataan Paulus kepada Archippus. Katanya, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Saudara-saudari, Paulus memperingatkan Archippus apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepadanya, supaya dia menjalankan, melaksanakan pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang dipertanggungjawabkan itu dengan sepenuhnya. Apa sebab? Saudara-saudari, kemungkinan Archippus seperti kita juga kadangkala dalam perjalanan iman bersama dengan Tuhan, kadang-kadang kita juga ada kekecewaan, ada keputusasaan. Kadang-kadang karena tekanan, masalah, baik pribadi maupun keluarga maupun dalam gereja, kadangkala menghampakan kita. Tak heranlah Archippus kemungkinan waktu itu memerlukan kata-kata dorongan, dan Paulus diilhamkan oleh Roh Kudus berbicara dengan menulis satu ayat yang cukup ringkas untuk mendorong Archippus supaya dia melaksanakan pelayanan Tuhan dengan sepenuh hatinya. Saudara-saudari, pokoknya ialah Archippus dipanggil oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan untuk satu-satu pelayanan yang khusus, di mana Archippus mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan secara pribadi. Seperti kita hari ini juga. Ya. Oleh sebab itu, apa yang penting saudara-saudari ialah supaya kita tahu bagaimana kembali kepada Tuhan setiap waktu, khususnya apabila kita merasai kehampaan, kekecewaan, keputusasaan. Kita perlu kembali kepada Tuhan, ya, kembali tetap bersandar kepada Tuhan, dan bukannya dengan pikiran yang bukan yang memutuskan semangat kita, ya, melainkan tetap setia melaksanakan misi Tuhan. Nah, Archippus telah melakukan dengan sebaiknya. Bagaimana kita tahu hal ini, saudara-saudari? Archippus disebut semula dalam satu surat lagi dalam Paulus kepada seorang pribadi yang dipanggil Filemon. Dalam surat Paulus pribadi kepada Filemon, kita baca dalam ayat 2, di mana Paulus menghuraikan kali ini sesudah beberapa waktu kemudian Archippus dihurai sebagai teman seperjuangan dalam Tuhan. Arti kata lain, kita melihat bagaimana Paulus sungguh-sungguh menghargai pelayanan Archippus dan dianggapnya dan disebutnya sebagai teman seperjuangan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara-saudari, hal ini ya kita boleh lihat bahwa Archippus telah melayani dengan sesungguhnya selepas Paulus mendorongnya. Dia melayani di Kolosi bersama-sama dengan Filemon dan juga Apphia. Itulah sebabnya dalam ucapan salam Paulus kepada Filemon dan Apphia, Archippus disebut juga. Archippus bermula melayani Tuhan
bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Archippus sudah dianggap, ya, sudah dilihat sebagai seorang rakan, teman seperjuangan. Saudara-saudari, pokoknya di sini ialah Tuhan memanggil kita supaya bersama-sama dengan Dia melayani. Nah, di dalam proses untuk kita belajar menjadi serupa gambaran Kristus, alright? Kita akan belajar bagaimana bekerja sama dengan Tuhan di waktu yang akan datang nanti. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kita perlu menjadi rakan seperjuangan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya sesama manusia, tetapi sesama dengan Tuhan. Oleh itu, kita melihat Archippus telah pun mengikuti Tuhan, taat dan setia dalam pelayanannya. Saudara-saudari, bagaimana pula kita hari ini? Ya, bagaimana kita mengukur kehidupan rohani kita, ya, maupun pelayanan kita yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita? Saya tak tahu, saudara-saudari, tapi izinkan saya berterus terang yang saya ingin katakan. Sebagai seorang padri, sudah kian lama melayani, saya mau mengakui bahwa saya ini tidak sempurna. Saya juga banyak kesilapan, banyak membuat salah sini dan sana. Kehidupan saya pun tidak sempurna. Walaupun ada perancangan yang baik, ada program, saya masih gagal melakukan seperti mana yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan memberikan saya kesadaran. Itulah musim saya perlu bukan hanya sekadar disedarkan, tapi perlu diselaraskan semula dengan Tuhan lewat daripada pertobatan. Hidup ini tak sempurna dan kita perlu bertobat setiap waktu, satu demi satu. Dan oleh kerana anugerah Tuhan, ya, saya mengalami pengampunan Tuhan dan Tuhan memulihkan sehingga saya disegarkan dan bermula semula bersama-sama dengan Tuhan. Titik permulaan saya ialah Tuhan sendiri juga. Ya, sebagai seorang padri, sebagai seorang pemimpin, kita juga lihat contoh pemimpin-pemimpin yang ada dalam Alkitab. Salah satunya ialah Yosua. Masih ingat pada permulaan bulan Januari tahun ini, kita sudah melihat, ya, beralih dalam kehidupan Yosua. Nah, sampai kitab Yosua pasal 9, kita melihat satu kesilapan yang besar. Ya, pemimpin-pemimpin bersama dengan Yosua, mereka gagal melakukan satu perkara. Apabila orang-orang Gibeon datang, ya, mereka sebenarnya datang dengan tipu hela supaya orang Israel tidak menghapuskan mereka. Dan mereka merayu supaya orang Israel, Yosua, buat satu perjanjian dengan mereka. Sesudah mereka buat perjanjian ini, baru disedari oleh Yosua dan pemimpin-pemimpin Israel bahwa mereka tertipu. Tapi kita belajar kesilapan mereka. Yosua dan pemimpin-pemimpin bertobat. Dan lewat daripada sana, mereka tidak lagi membuat sembarangan keputusan kalau tidak berhubung dengan Tuhan. So, setiap kita akan memiliki kelemahan kita masing-masing. Dan inilah sebabnya mengapa kita perlu diselaraskan setiap waktu. Tak kira bila. Ya, kita perlu menyelaraskan. Dalam proses penyelarasan, saudara-saudari, kita akan sadar kesilapan-kesilapan kita. Di mana Tuhan mau kita sadar supaya kita bertobat dan Tuhan boleh memulihkan kita semula. Dengan itu, saudara-saudari, marilah kita bermula dengan Tuhan Allah kita. Ya, untuk menjadi serupa gambaran Kristus. Hal yang penting kita mau tanya, bagaimana kita bermula dengan Tuhan? Nah,
dari pembacaan Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 6. Perkara yang pertama, kasihilah akan Tuhan. Kasihilah akan Tuhan. Mengasihi Tuhan ya, yang hidup dan setia itu. Ya, kitab Ulangan pasal 6 ayat 4, 5 dan 10. Kedua, ingatlah akan Tuhan. Jangan hanya mengasihi Tuhan, tapi ingatlah akan Tuhan yang telah membebaskan kita, melepaskan kita dari perhambaan akan dosa dan maut. Yang ketiga, takutlah akan Tuhan. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 13. Biarlah kita tahu bagaimana menghormati Tuhan yang mengasihi kita. Ya, Dialah yang menjaga kita. Oleh sebab itu, Tuhan amat cemburu kalau kita gagal mengasihinya. So, 3 perkara ini boleh membantu kita supaya bermula semula dengan Tuhan. Poin yang kedua yang kita mau lihat seterusnya, ya, bermula dengan kasih Tuhan. Tadi bermula dengan Tuhan, sekarang bermula dengan kasih Tuhan. Saudara-saudari, ingat kembali dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5, di mana kita diperintah supaya mengasihi Tuhan. Nah, perintah sedemikian sebenarnya bukan karena Tuhan mau menguji, Tuhan menuntut supaya kita mengasihinya, baru dia mengasihi kita. Tidak. Kenyataan kebenarannya adalah karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Maka perintah untuk mengasihi Tuhan itu diberikan kepada umat Israel, ya, pada masa kepemimpinan Nabi Musa. Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Ya, seperti yang sudah dinyatakan oleh Yohanes dalam epistola 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Soalannya ialah berapa besarnya kasih Tuhan akan kita? Benarkah Tuhan ini sangat mengasihi kita terlebih dahulu? Buktinya ternyata dalam kitab Roma pasal 5 ayat 8, di mana Paulus membicarakan bahwa Tuhan menyatakan kasih-Nya akan kita sehingga Kristus mati untuk kita. Saudara-saudari, jangan kita gagal memahami perkara ini. Kenapa? Sebenarnya kita ini tidak layak dikasihi Tuhan. Tak ada seorang pun ya boleh mengatakan Tuhan wajib mengasihi saya karena saya ini tidak berdosa. Tidak. Semua berdosa. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan mengasihi setiap orang yang berdosa seperti saya. Kemungkinan besar saudara-saudara juga. Kenapa ini sangat penting, saudara-saudara? Ini sangat penting sebab kita perlu lihat. Kalau kita tidak mengerti dan memahami dengan sepenuhnya akan kebenaran bahwa Tuhan lebih mengasihi kita, maka kita yang coba menggunakan kemampuan sendiri untuk melakukan apa yang Tuhan mau, pastinya kita akan bertemu dengan kekecewaan, kehampaan, keputusasaan. Bahkan kita keluar daripada rencana Tuhan. Ramai yang mengalami hal tersebut. Oleh sebab itu, kita bukan hanya bermula dengan Tuhan, tetapi kita juga bermula dengan kasih Tuhan. Nah, seperti kita lihat pasangan yang sudah menikah, suami dan istri, maupun mereka yang sedang bercoupling, ya, berdating, yang belum kawin tapi akan kawin, akan menikah. Kasih itu perlu ada tindak balas kasih mengasihi, itu saling mengasihi. So apabila kita mengatakan Tuhan
mengasihi kita terlebih dahulu, juga memberikan penjelasan bahwa Tuhan mau supaya kita mengasihinya. Ya, Tuhan mau supaya kita mengasihinya. Nah, kenyataan ini boleh kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21. Yaitu antara Yesus sesudah bangkit dari maut bersama dengan murid-muridnya, khususnya Petrus. Ya, kita sudah melihat dalam Injil Yohanes 21 ayat 15, ayat 16, ayat 17, di mana sebanyak 3 kali Yesus tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, apakah tujuan di sebaliknya? Tujuan Yesus sebenarnya adalah untuk menyelaras Petrus supaya mengasihi Yesus sekali lagi. Karena Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Dalam Injil Yohanes pasal 18 kita boleh nampak ayat 17, 25, ayat 27. Maka dengan itu, ya saudara-saudari, Petrus yang berani mengatakan, saya akan mati dengan engkau Yesus, akhirnya menyangkal Yesus. Saudara-saudari, kenyataan ini boleh mencerminkan kehidupan kita juga. Tak kira berapa lama sudah kita kenal akan Tuhan. Tak peduli berapa lama kita bilang saya ini orang Kristen. Apa yang penting saya mau tanya saudara-saudari, adakah kita hari ini tetap mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya? Ya, ini sangat penting. Sebab inilah yang Tuhan mau usahakan dalam proses untuk menjadi serupa gambaran Yesus. Itulah kita perlu diselaraskan. Mungkin kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tetapi dalam hal-hal yang tertentu, manusia lama kita yang berdosa akan timbul semula. Dan disitulah kita perlu belajar, ya, bagaimana kita mau menjadi serupa gambaran Yesus dengan mengasihi Tuhan. Kenapa? Kenapa ini begitu penting? Selain daripada yang saya sudah kongsikan, Yesus juga memberikan amaran bersama dengan Paulus. Yesus di dalam Matius 24 ayat 12 memberikan satu amaran di mana kasih kita akan Tuhan dan sesama manusia akan semakin hari semakin dingin. Matius 24 ayat 12. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2 hingga 4 katanya begini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Ya, mereka akan memberontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan iman. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jelas mengapa kita perlu mengasihi Tuhan terlebih dahulu, yang mengasihi kita, supaya kita tidak silap dan gagal mengukuhkan hubungan pribadi dengan Tuhan terlebih dahulu. Amaran sudah diberikan, tetapi kita boleh mengatasinya apabila kita mengukuhkan hubungan pribadi berasaskan kasih Tuhan kepada kita dan sesama manusia.
Soalannya, apakah hari ini kita boleh mengasihi sesama manusia seperti Yesus? Ya, tolong pikirkan sebentar. Nah, pada awal bulan Januari, saya sudah mengungsikan sebenarnya tentang seorang pribadi yang bernama Todd White. Ya, seorang penginjil bersama dengan pelayanan NEC, seperti yang kita lihat dalam gambarnya ini. Mereka dengan beberapa orang sudah pergi ke Yerusalem tanpa memahami apakah maksud tujuan Tuhan. Dan Tuhan dalam rencananya telah menyatakan betapa besarnya kasih Tuhan dalam bentuk yang simple, yang mudah. Dan saya ingin mengajak saudara-saudari, mari kita lihat kesaksian pribadi Todd White ini. Sila, perhatikan. We arrived in Jerusalem and immediately hit the streets looking for people to love. The first person we met was this guy, who was walking with a pretty severe limp. Todd jumped right in. What is your name? Shane. My name's Todd. Can I know how to make your pain go away. Yeah? Yes, sit. Make massage? Yes, sit. Right here. Just for a minute. Sit back the whole way. With your butt back. Behind back. Yep. Feet. This, look. See this leg? It's long. This is short, you see? Watch. Father, I thank you right now, in Jesus' name, left leg grow. You feel? You feel it coming out? Yeah. Look. It's good. You feel in this leg? You feel the pain going away right now. Watch. Father, I thank you in Jesus' name. Every bit of pain, I command you get out right now. Get out. Discs be healed right now in Jesus' name. Stand up. Bend. Check. It's good. Come on. Gone. Gone. Check. Any pain? It's good. Gone? I'm dreaming or what? No, you're not dreaming. Walk with me and tell me if it's gone. Come on. You know, I watched you walk. There's no pain. It's gone. Jesus just gave you new discs in your back. You had 2 discs that were bad and brand new discs right now. Because Jesus lives inside of me. So I pray and he touches you. Thank you. What is very your, much. what, how do I say it? Shane. It's SHAHIN. That's amazing. Are you Muslim? Yes. Yes. I'm Christian and I just want to tell you that I love you. Oh, also me. All of my heart. Thank you very, very, very much. How do you say it? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Salam. Right? Alaikum Yes. assalam. Bless you. Okay. Enjoy your new back. Thank you very much. Jesus' Thank name. you. Thank you. Bless you. Thank you. Thank very you for your much. time. Look, it's good. Thank you for your time also. Love you. Okay. Bless you, Bye. brother. See you. That's pretty amazing. Saudara-saudari, sebentar tadi kita sudah melihat apabila mereka sampai di kota Yerusalem, mereka tidak ada rancangan yang teratur. Mereka pergi dengan iman dan mereka ikut pimpinan Roh Kudus, dan sesudah sampai di kota raya Yerusalem, di kawasan orang-orang saudara kita sebelah, ya, kita melihat mereka berusaha mencari orang untuk apa? Menyatakan kasih Tuhan. Dan dari situ kita melihat kesaksian Todd White mendoakan Shane sebentar tadi. Sungguh-sungguh amat luar biasa. Karena kasih Allah memperkasakan kita untuk mengasihi. Kasih Allah tidak tertakluk betapa baiknya kita ataupun kebolehan kita. Yang penting Allah mau mengasihi tanpa kisah apa jawab. Saudara-saudari, bermula dengan Tuhan. Bermula dengan kasih Tuhan.
Dan yang ketiga, poin terakhir, ialah bermula dengan firman Tuhan. Saudara-saudari, sebentar tadi saya sudah mengatakan bahwa segala usaha kita harus bermula dengan kasih Tuhan yang berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Kedua-dua hal ini amat penting di dalam proses untuk kita menjadi serupa gambaran Yesus, ya, supaya kita boleh menggenapi amanat agung dengan mentaati perintah agung melalui penguasaan Roh Kudus. Ini adalah penyata visi gereja kita. Dan inilah prinsip dan dasar-dasar untuk kita, ya, yang ada dalam Alkitab, di mana kasih dan kebenaran firman Tuhan harus dilaksanakan sama-sama. Saudara-saudari, apa yang penting kita lihat, Yesus menyatakannya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 dan ayat 21. Berbunyi demikian, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Saudara-saudari, Todd White memberikan kita gambaran bagaimana kasih Tuhan boleh dinyatakan, dan dia melakukannya melalui doa untuk orang-orang yang sakit, yang boleh disembuhkan oleh Tuhan di bawah pimpinan Roh Kudus. Todd White mentaati perintah Yesus, dan dengan kasih Yesus dia menghulurkan khususnya di kawasan orang-orang Islam di Jerusalem. Saudara-saudari, kita perlu ingat, penyelarasan semula sebenarnya adalah usaha Tuhan. Ia bermula dengan apa yang Tuhan mau lakukan, seperti dalam Akipus. Ya. Nah, di Petrus yang telah diangkat semula adalah contoh yang terbaik. Yesus, ya, menyelaraskan Petrus kepada dirinya sendiri supaya Petrus boleh, ya, bermula sekali lagi untuk mengasihi Tuhan berdasarkan kepada kebenaran Tuhan. Ketidaksempurnaan Petrus sebenarnya adalah satu kenyataan bagi kita semua hari ini. Kita pun tidak sempurna seperti Petrus. Ya, kita pun perlu belajar bagaimana Tuhan mau kita meyakinkan kepadanya, beriman kepadanya dengan kasih, bukan karena dipaksa, bukan karena keagamaan, melainkan kasih. Tak kira apapun kita buat, pelayanan pujian penyembahan kah, penari rebana kah, pemuzik kah, ataupun ketua kelompok sel kah, pendoa syafaat kah, lawatan kah, kebajikan kah, tak kiralah apa jua pun, kita perlu mula dengan Tuhan dan kasih-Nya. Ini tujuan mengapa Petrus diangkat semula oleh Yesus. Supaya Petrus juga belajar mengasihi Tuhan, supaya dia juga boleh melayani dengan kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya kita lihat Yesus mempercayakan pelayanan itu semula kepada Petrus dalam Yohanes pasal 21 ayat 15c, 16c, 17c. Saudara-saudari, kalau tak silap, izinkan saya katakan sedemikian. Kemungkinan ramai di antara kita, hampir kalau bukan 100% seperti Petrus. Saya yakin dan percaya kita sendiri pernah gagal
mengecewakan Tuhan. Tetapi apa yang lebih penting kita lihat ialah anugerah Tuhan lebih besar daripada kelemahan Petrus. Anugerah Tuhan lebih besar daripada penyangkalan Petrus. Tidak ada yang dapat menghalangi Tuhan mengasihi kita. Tidak ada. Ya. Dan kita sudah mendengar kesaksian Todd White sebentar tadi. Ya. Todd White sebenarnya adalah seorang pengagih dada. Tetapi kita lihat dia dijamah oleh Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan dan dia merelakan diri dipakai oleh Tuhan sehingga orang ramai ya dapat merasakan kasih Tuhan. Bagaimana dia berani mengisytiharkan kasih Tuhan kepada Shahin, seorang Muslim. Saudara-saudari, Todd White juga memberikan kita satu kesadaran. Ya, dasar pelayanan Todd White sebenarnya berasaskan seperti mana Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 hingga 19. Katanya demikian. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara-saudari, inilah yang sudah dihuraikan oleh Todd White. Ya, mengapa dia mendorong kita. Dan saya ingin mengakhiri ya firman Tuhan ini dengan kesaksian saudara Todd White yang mendorong kita. Mari kita perhatikan bersama-sama. I want to be known as somebody that loves, somebody that's passionate. It's about compassion. It's about the passionate heart of God for people. We got to stop trying to manipulate people, maneuver them into praying our prayer and start to just become love. Not pointing out the trash, but pulling out the goodness that people are. We've been given the ministry of reconciliation, not imputing the world's trespasses against them. Come on, but reconciling people back to the Father. That's the ministry that we have. If people can't see Christ in you, they don't want what you have, bro. Apa yang penting, saudara-saudari? Kasih Tuhan ini amat luar biasa. Kasih Tuhan yang boleh mendamaikan kita untuk membawa kita kepada dirinya sendiri. Dan hal yang sama kita boleh lakukan. Inilah dasar kita punya projek ya, menyumbangkan makanan kepada orang yang memerlukan. Bukan karena kita lebih baik, bukan karena kita lebih mampu, tidak. Tapi kasih Tuhan yang kita mau hulurkan, yang kita mau bantu. Pujilah Tuhan, ya. Kita boleh terus memproseskan semua ini supaya kita seperti yang Todd White katakan, kalau orang tidak boleh nampak Kristus dalam kita, apa yang kita buat itu tidak berarti. Oleh sebab itu, saudara-saudari, marilah kita sama-sama ya melihat kepada situasi, keadaan, keperluan orang ramai. Nah, kita tidak dapat memenuhi setiap keperluan orang. Tetapi ada satu perkara yang kita boleh lakukan, baik secara pribadi maupun berkelompok, yaitu menyatakan kasih Kristus supaya orang boleh melihat kenyataan kebenaran ini, melihat Kristus dalam kita, dan mereka akan datang kepada Tuhan seperti Anda dan saya yang sudah percaya dan beriman kepada Tuhan. Oleh itu, marilah kita menyelaraskan semula menjadi serupa gambaran Kristus, bermula dengan kasih, ya, yaitu bermula dengan Tuhan, bermula dengan kasih Allah, bermula dengan firman Allah. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terpujilah Engkau karena Engkau mengajar kami bagaimana kita boleh menjadi serupa gambaran Yesus. Oleh itu Tuhan, tolonglah kami kembali kepada dasar asas. Bermula dengan Tuhan, bermula dengan kasih Tuhan, bermula dengan firman Tuhan. Dan Tuhan, kami tahu kami masih amat memerlukan pertolongan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar ya Tuhan sesungguhnya semakin hari, semakin Kristus menjadi nyata dan bukan diri kita. Dan biarlah semua ini menarik perhatian orang kepada Engkau, agar mereka juga akan beriman dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, biarlah semua ini terjadi dan nyata untuk kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ayah, liang-liang kan saya pakai. Ayah, banyak liang-liang ini hari ya. Hari ini ada penting punya, ada pengumuman di gereja. Hari ini ada beberapa pengumuman penting untuk Anda semua ambil perhatian. Yang pertama, sumbangan untuk proyek sekolah misi fase 1B, blok sekolah menengah. Setiap kita boleh memberi sumbangan RM5 seminggu atau RM20 sebulan. Gunakan bus online banking atau sampul surat seperti yang tertera ini. Yang kedua, tabung Provinsi Asia Tenggara yang akan diadakan sepanjang bulan Februari 2021. Tujuan tabung ini adalah untuk digunakan dalam pelayanan Provinsi Asia Tenggara. Tarikh tutupnya 28 Februari 2021. Jadi saya mendorong Anda semua untuk memberi dengan sukacita. Gunakan bus, online banking, atau sampul surat seperti yang tertera ini. Nah, yang ketiga ini yang pentingnya mengapa aku pakai liang-liang ini. Karena saya ingin umumkan kebaktian tahun baharu Cina dalam talian pada hari Jumat 12 Februari 2021 jam 8 pagi. Mari ajak semua anggota keluarga Anda jauh dan dekat untuk beribadah bersama-sama. Kongsikan pautan kebaktian tahun baharu Cina ini. Jangan lupa, jumpa di sana. Selamat Tahun Baru. Dan yang keempat, kebaktian Hari Rabu Abu serta perjamuan suci dalam talian pada hari Rabu 17 Februari 2021 jam 8 malam. Ada beberapa perkara penting, sila ambil perhatian. Yang pertama, dapatkan abu dan elemen perjamuan kudus di pusat sumber bermula 8 hingga 11 Februari jam 9 pagi hingga 4:30 petang. Jangan lupa 8 hingga 11 Februari jam 9 pagi hingga 4:30 petang. Nah, bagi ketua-ketua keluarga, sila dapatkan video bagaimana mengoles abu di dahi melalui ketua-ketua kelompok Anda atau melalui WhatsApp. Dan yang ketiga, sediakan hati Anda dan keluarga Anda persiapan dalam doa dan puasa selama 40 hari. Akhir sekali, dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi saya ingin mendorong kita semua, marilah kita terus bersemangat membaca dan merenungkan firman Tuhan agar kita tahu perintah Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Amin. Ringkasan hukum-hukum Allah. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Semua, Tuhan kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini
di dalam hati kami. Pengakuan dosa, semua kita, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu dengan pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu berserta kamu dan beserta kamu juga. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Sekarang saya menjemput ketua keluarga untuk membuka kain penutup atau tisu yang menutupi elemen perjamuan kudus. Angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur pada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan kewajiban kita dan kegembiraan kita. Selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur, sebab dalam kedatangannya untuk berdiam di antara kami, Dia menyatakan cahaya kemuliaannya dan membawa kami keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebab itu, kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Sama-sama kita, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan membagi kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan, serta mengucap syukur, lalu memberikan pada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, inilah darah aku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu, dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa.
Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Sama-sama kita istiharkan. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekati dengan iman dan dengan rendah hati terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Sekarang saya menjemput ketua keluarga untuk memberikan elemen penjamuan kudus kepada anggota keluarga. Dipersilakan. Sekarang saya mempersilakan ketua keluarga untuk menutup kembali elemen perjamuan kudus. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari dikasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, mari kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Nanau di ti
Nabi